Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 3 fungsi trigonometri. Kita fokuskan pada materi aturan sinus. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 142 sampai 146 untuk siswa kelas 11 SMA. Eksplorasi. Menemukan aturan sinus. Diberikan segitiga sembarang ABC dengan panjang sisi A, B, dan C seperti pada gambar berikut. Nomor 1, gambarlah garis tinggi dari titik A yang memotong BC dan garis tinggi B yang memotong sisi AC dan garis tinggi dari titik C yang memotong sisi AB. Yang melalui titik A dan memotong sisi BC ini adalah garis tingginya berakhir dengan sudut siku-siku atau tegak lurus. Dari titik B ke sisi AC, ini juga tegak lurus. Dari titik C yang memotong sisi AB, ini adalah garisnya yang tegak lurus. Kalau segitiga seperti ini, dari titik A ke sisi BC, ini adalah garis tingginya dan tegak lurus. Dari titik B ke sisi AC, ini adalah garis tingginya. Dari titik C ke sisi AB, ini adalah garis tingginya. Nomor 2, labeli titik perpotongan garis tinggi dengan sisi AB, sisi BC, dan sisi AC secara berturut-turut dengan PQR. Misalkan yang ini adalah titik potongnya, kita sebut dengan P. Yang ini adalah Q dan ini R-nya. Pada segitiga ini adalah titik P-nya, ini adalah titik Q, dan ini adalah titik R-nya. Nomor 3, dari segitiga ACP tentukan sin A. Kita perhatikan segitiga yang ini, ACP. Kita gambar kembali. Ini adalah titik A, ini titik C, dan ini adalah titik P, dan siku-siku di titik P. Yang akan kita tentukan adalah sin A. Berarti di sini adalah sudutnya. Sin A depan miring. Kita harus ingat kalau sin demi, depan per miring. Depannya yaitu sisi PC. Per miringnya adalah AC. Ini adalah persamaan pertama. Nomor 4, dengan langkah yang sama, tentukan sin B dari segitiga BPC. Yang ini BPC. Kita gambar kembali. Titik B, P, C, siku-siku di P. Kita akan menentukan sin B. Ini adalah sudutnya. Sin B demi depan, sisi depannya adalah CP atau PC, per miringnya adalah BC. Sin B dari segitiga ABAQ. BAQ. Kita gambar seperti ini. BAQ, siku-siku di Q. Yang ditanya di sini adalah sin B-nya. Sin B sama dengan depan miring. Miringnya adalah depan sudut siku-siku. Ini adalah sisi miringnya. Depannya adalah AQ. AQ per miringnya adalah AB. Dan sin C. Sin C dari segitiga CAQ. CAQ. Kita gambar segitiganya. Ini adalah titik CAQ. Siku-siku di Q. Sin C demi depan yaitu sisi AQ per miringnya depan sudut siku-siku yaitu AC. Nomor 5, dari sin A, sin B, dan sin C
Yang diperoleh hubungan apa yang terlihat? Jelaskan. Kita tuliskan kembali hasil yang tadi bahwa sin A sama dengan CP per AC. Sin B sama dengan CP per BC. Sin B sama dengan AK per AB. Dan sin C sama dengan AK per AC. Dari persamaan atas ini kita dapatkan CP, kita kalikan silang AC dikali sin A. Sedangkan persamaan yang ini CP sama dengan BC dikali sin B. Karena sama, maka didapat AC sin A sama dengan BC dikali sin B. AC kita pindah, maka didapat sin A. BC kita pindah, ini karena perkalian, kalau dipindah menjadi pembagian. Dibagi dengan BC sama dengan sin B per AC. Sin A per sisi BC disebut dengan sisi A, maka per A sama dengan sin B per sisi AC disebut dengan sisi B. Maka kita dapatkan sin A per A sama dengan sin B per B. Pada baris kedua, aki sama dengan, ini kita kalikan silang AB dikali sin B. Sedangkan yang ini aki sama dengan AC dikali sin C. Karena sama, maka AB dikali sin B sama dengan AC dikali sin C. Sin B, AC kita pindah ke ruas sebelah, maka dibagi AC sama dengan sin C per AB kita pindah menjadi per AB. Sin B per sisi AC adalah sisi B sama dengan sin C per sisi AB adalah sisi C. Dari persamaan kedua ini, kita simpulkan bahwa sin A per A sama dengan sin B per B sama dengan sin C per C. Sehingga kita dapatkan sifat 3.5 aturan sinus. Diberikan segitiga ABC dengan panjang sisi A, B, dan C. Lihat kembali gambar 3.44, maka berlaku sin A per A sama dengan sin B per B sama dengan sin C per C. Mari mengomunikasikan. Kamu telah mengetahui cara mendapatkan aturan sinus. Dapatkah kamu menemukan cara berbeda dalam mendapatkan aturan sinus? Kita perhatikan gambar segitiga ABC dengan titiknya yaitu yang lain. Ini adalah titik P, Q, dan R. Kita menggunakan gambar yang ini. Kalau kita menggunakan sin, sekarang kita menggunakan cos. Kalau cos, kita perhatikan segitiga ACP. Segitiga ACP yang ini. Sudutnya ada di A, sehingga cos A, cos itu sami, samping per miring. Sampingnya yaitu AP, miringnya adalah AC. Sehingga AP sama dengan, ini dikalikan silang AC dikali cos A. Sekarang kita perhatikan segitiga BCP. BCP, siku-siku di P, sudutnya di B. Maka cos B sama dengan sami, samping yaitu BP, per miringnya adalah
BC. Sehingga BP kita kalikan silang sama dengan BC dikali cos B. Atau menggunakan sisi huruf kecil, AP sama dengan AC disebut dengan sisi B. B dikali cos A. Sedangkan yang BP sama dengan BC. Sisinya adalah A dikali cos B. Berdasarkan Pitagoras, kita menggunakan teorema Pitagoras. CP kuadrat sama dengan sisi miringnya adalah B kuadrat dikurangi AP kuadrat. Sedangkan pada segitiga BCP, CP kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi BP kuadrat. Di sini sama CP kuadrat, maka B kuadrat dikurangi AP kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi BP kuadrat. AP kuadrat yang ini kita kuadratkan, maka B kuadrat dikurangi B kuadrat dikali cos kuadrat A sama dengan A kuadrat dikurangi BP kuadrat. BP adalah A kuadrat dikali cos pangkat 2 B. Untuk ruas kiri, B-nya kita keluarkan, B kuadrat dikali, di sini tinggal 1 dikurangi, yang ini tinggal cos kuadrat A. Sedangkan pada ruas kanan, A-nya kita keluarkan, A kuadrat dikali 1 dikurangi cos kuadrat B. Berdasarkan sifat, kalau ada sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Sehingga sin kuadrat A sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat A. Kita menggunakan yang ini. B kuadrat 1 dikurangi cos kuadrat A sama dengan sin kuadrat A. Sama dengan A kuadrat dikali 1 dikurangi cos kuadrat B sama dengan sin kuadrat B. Kuadratnya kita hilangkan, maka tinggal B dikali sin A sama dengan A dikali sin B. Sehingga sin A, B-nya kita pindah ke ruas sebelah, dan A yang ini kita pindah ke ruas sebelah karena ini perkalian berubah menjadi pembagian per A sama dengan sin B per B. Sekarang kita perhatikan segitiga ACQ. ACQ, siku-siku di Q. Ini adalah sudut C, maka cos C sama dengan sami samping CQ per miringnya adalah AC. Atau sama dengan CQ sama dengan AC dikali cos C. AC di sini panjangnya sisi B sama dengan B dikali cos C. Sekarang kita perhatikan segitiga ABQ. ABQ, siku-siku di Q. Kita menggunakan sudut B. Cos B sama dengan samping BQ per miringnya adalah AB. Maka BQ sama dengan AB dikali cos B. AB itu sisinya adalah C dikali cos B. Berdasarkan persamaan rumus Pitagoras, kalau kita cari AQ pada segitiga ACQ, AQ kuadrat sama dengan sisi miringnya adalah AC atau B. B kuadrat dikurangi sisi yang lain, yaitu CQ kuadrat.
Sedangkan pada segitiga ABQ, sisi miringnya adalah AB. Kalau AQ kuadrat sama dengan sisi miringnya AB atau sisi C. C kuadrat dikurangi sisi yang lain BQ. Dari dua ini sehingga didapatkan B kuadrat dikurangi CQ kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi BQ kuadrat. B kuadrat dikurangi CQ ini adalah yang dihasilkan kalau kita kuadratkan mendapatkan B kuadrat dikali cos kuadrat C sama dengan C kuadrat dikurangi BQ kuadrat, BQ yang ini C dikali, karena di sini kuadrat, C kuadrat dikali cos kuadrat B. B-nya kita keluarkan, B kuadrat dikali 1 dikurangi cos kuadrat C sama dengan ini C-nya kita keluarkan 1 dikurangi cos kuadrat B. Berdasarkan sifat sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1, maka ini sama dengan sin, sehingga didapat B kuadrat dikali sin kuadrat C sama dengan C dikali sin kuadrat B sama dengan C kuadrat dikali sin kuadrat B. Kuadratnya kita hilangkan, maka didapat B dikali sin C sama dengan C dikali sin B. Atau sin C, C-nya ini kita pindah ke dua sebelah karena ini perkalian menjadi pembagian. Dibagi C sama dengan sin B per B-nya kita pindah menjadi per B. Dari persamaan tadi, sin A per A sama dengan sin B per B sama dengan sin C per C. Contoh 3.5. Menentukan panjang sisi suatu segitiga. Sebuah segitiga PQR memiliki sisi PQ dengan panjang 10 cm. Sudut P sama dengan 60 derajat dan sudut Q sama dengan 75 derajat. Tentukan panjang QR. Misalkan ini adalah segitiganya, segitiga PQR. Panjang PQ adalah 10. Sudut P, besarnya sudutnya adalah 60 dan sudut Q 75 derajat. Tentukan panjang QR. Misalkan ini adalah sisi P. Berdasarkan aturan sinus, P per sin P sama dengan R per sin R. P sama dengan R per sin R dikali dengan sin P. R-nya di sini panjangnya adalah 10 per sin R. Sudut R tidak ada di sini, maka kita cari sudut R sama dengan 180 jumlah sudut dalam segitiga dikurangi 60 dikurangi 75. Maka sudut R didapat sama dengan 45 derajat. Maka di sini sin R, R-nya adalah 45 dikali sin P, P-nya adalah 60. Sama dengan 10 sin 45 setengah akar 2 dikali sin 60 setengah akar 3. Maka sama dengan 10 setengahnya kita coret per akar 2 dikali akar 3. Ini kita sederhanakan dengan cara mengalihkan akar 2 per akar 2. Sama dengan 10 akar 3 dikali akar 2 akar 6 per akar 2 dikali akar 2, 2. Ini sama dengan 10 dibagi 2, 5. 5 akar 6 cm. Mari mencoba. 3.15. Sebuah segitiga ABC dengan panjang AC sama dengan 12 cm. Sudut A dan sudut B 30 derajat. Tentukan panjang AB. Kita gambar
segitiga ABC, sudut A dan sudut B sama, yaitu 30 derajat. AC, panjang sisinya di sini 12 cm. Sekarang kita cari besar sudut C sama dengan 180 dikurangi 30 dikurangi 30 sama dengan 120. Kalau kita menggunakan aturan sinus, ini adalah sisi C, sisi AB disebut dengan sisi C, maka B per sin B, sisi B adalah 12, ini B sama dengan 12, sama dengan C per sin C. Kalau kita mencari C, sama dengan ini kita kalikan silang, B per sin B dikali dengan sin C. B-nya di sini 12 per sin B-nya adalah 30 dikali sin C. C-nya adalah 120. Sama dengan 12 per sin 30 sama dengan setengah. Sin 160 sama dengan sin 60, yaitu setengah akar 3. Di sini dikali setengah akar 3. Setengahnya kita coret, maka sama dengan 12 akar 3. Satuannya cm. Ini adalah panjang sisi AB atau sisi C. Contoh 3.16, menentukan tinggi tebing. Dua orang pendaki, Anton dan Bobby, akan memanjat sebuah tebing yang curam. Akan tetapi, mereka perlu menentukan ketinggian tebing tersebut. Mereka melakukan langkah-langkah berikut. Nomor 1, mereka berdiri terpisah sejauh 50 meter di tempat masing-masing. Nomor 2, Bobby mengukur sebuah sudut elevasi sebesar 61 derajat dari dasar tebing ke tebing titik tertinggi. Nomor 3, Bobby juga mengukur besar sudut antara Anton dan dasar tebing, yaitu 72 derajat. Nomor 4, Anton mengukur sudut antara Bobby dan dasar tebing, yakni sebesar 38 derajat. Inilah gambar ilustrasinya. A adalah Anton, B adalah Bobby. Titik C adalah dasar dari tebing dan D adalah tinggi tebing. Dengan mengacu pada gambar 3.45, bantulah mereka untuk menentukan tinggi tebing, yaitu CD. Terlebih dahulu, kita cari panjang BC. Panjang BC sama dengan, disebut dengan sisi A. Kita sebut dengan sisi A sama dengan sisi yang diketahui, yaitu sisi AB atau sisi C. Maka perbandingannya C per sin C dikali sin A. A sama dengan C, di sini panjangnya adalah 50 per sin C besar sudut C sama dengan 180 dikurangi 38 dikurangi 72. Sudut C sama dengan 70, maka sin 70 dikali sin A, A-nya besarnya 38. A sama dengan 50 dibagi sin 70 0,94 dikali sin 38 0,62, maka A sama dengan 32,98 meter. A ini adalah panjang BC. Sehingga panjang CD kita sebut dengan panjang sisi B sama dengan panjang sisi yang diketahui CB atau disebut dengan panjang sisi D. D per sin D dikali
sudut yang diketahui. Sudut sin B. B sama dengan D-nya panjangnya sama dengan A, yaitu 32,98 per sin besar sudut D tidak diketahui, kita cari sudut D sama dengan 180 dikurangi sudut C siku-siku yaitu 90 dikurangi sudut B 61, maka sudut D sama dengan 29 derajat. Maka di sini sin 29 dikali sin B sudutnya adalah 61 sama dengan 32,98 sin 29 0,49 dikali sin 61 0,88. Maka sisi B panjangnya adalah 59,23 meter. Ini adalah panjang CD atau tinggi tebing. Di sini, jika kalian menghitung ada kesalahan atau tidak sama dengan pekerjaan teman karena adanya kesalahan dalam pembulatan mencari besar sudut sin ini. Mari mencoba 3.16. Dua pemain basket, Anwar dan Beto, sedang melakukan latihan. Mereka berdiri terpisah sejauh 4 meter dan sama-sama melihat ring basket. Beto mengukur sebuah sudut elevasi sebesar 61 derajat dari dasar tiang ke ring basket. Dia juga mengukur sudut antara Anwar dan dasar tiang basket sebesar 72 derajat. Anwar mengukur sudut antara Beto dan dasar tiang basket sebesar 38 derajat. Jika Beto melakukan lemparan bola basket dari posisi dia berdiri dan bola tersebut masuk ring basket, apakah Beto mendapatkan 3 poin? Soal ini sama dengan contoh soal 3.16. Besar sudutnya sama. Kita kerjakan. Sekarang kita akan mencari panjang BC. BC sama dengan sisi A. Kita perhatikan, BC sama dengan panjang sisi A. Kita sebut A di sini sama dengan sisi yang diketahui yaitu sisi C atau AB. C per sin C dikali sin A. C panjangnya adalah 4 meter dibagi sin C. Besar sudut C tidak diketahui di sini, kita cari sudut C sama dengan 180 dikurangi 72 dikurangi 38 sama dengan 70. Jadi di sini sin 70 dikali sin A, besar sudut A adalah 38 sama dengan 4 per sin 70 0,94 dikali sin 38 0,62. Maka besar atau panjang sisi A adalah 2,64 meter. Sekarang kita cari panjang CD. Lemparan Beto. CD atau sisi B, ini CD sama dengan sisi B, sama dengan sisi yang diketahui adalah sisi A atau BC disebut dengan sisi D. D per sin D dikali sin B. Panjang sisi D sudah diketahui atau sama dengan sisi A yaitu 2,64 per sin D. Sudut D belum diketahui. Kita cari sudut D sama dengan 180 dikurangi sudut B 61 dikurangi sudut C, karena di sini siku-siku 90. Maka sudut D sama dengan 29 derajat. Sin 29 dikali sin B, sudut B adalah 61. Ini sama dengan 2,64 per sin 29 0,49 dikali sin 61 0,88 sama dengan 4,74 meter.
Jadi jarak Beto ke tiang basket adalah sekitar 2,64 meter. Karena jarak lempar 3 angka untuk pemain bola basket minimal sekitar 6,6 sampai 6,75 meter. Beto tidak mendapatkan 3 poin karena hanya 4,74 meter. Mari berpikir kritis. Paulina menyelesaikan soal berikut. Diberikan sebuah segitiga ABC dengan sudut A 45 derajat, A 7, dan B 12. Pengerjaan Paulina ditunjukkan pada gambar 3.46 berikut ini. Ini adalah pekerjaan Paulina. Pada hasil akhir pekerjaannya, dia mendapatkan sin B sama dengan 1,21. Dia mengetahui bahwa nilai maksimum sinus adalah 1. Sehingga dia bingung apakah perhitungannya salah atau alasan lain. Bantulah Paulina menyelesaikan kebingungannya. Kalau kita gambar sudut A yang ini dengan panjang 12, di sini titik C, kita buat panjangnya 7, maka akan berjarak seperti ini, sehingga tidak bisa dibuat sebuah segitiga. Agar Paulina mendapatkan segitiga, minimal panjang A adalah, kita menggunakan sin theta sama dengan Y per R. Sehingga Y sama dengan R dikali sin theta. R-nya di sini 12, sin sudutnya 45. Sama dengan 12 dikali sin 45 setengah akar 2. Atau sama dengan 6 akar 2. Ini adalah panjangnya. Atau sekitar kira-kira 8,49. Ternyata panjang sisi dari titik C hanya ada 7, maka tidak terbentuk segitiga. Karena bangun ini tidak terbentuk segitiga, maka soal ini adalah keliru yang menyebutkan bahwa ada segitiga ABC. Demikian materi aturan sinus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.